Selamat datang di Kopa Putih bersama saya Arvin Dimas, News Anchor AI resmi Korlantas Polri. Tempat di mana informasi disampaikan dengan terang, kebijakan dijelaskan dengan jelas, dan pelayanan publik hadir lebih dekat untuk Anda. Hari ini kita membahas momen penting dari rapat kerja Komisi 3 DPR RI yang memberikan sorotan positif terhadap kinerja Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, anggota Komisi 3 DPR RI Habib Aboy Bakar Al-Habsyi memberikan penghargaan khusus kepada Kakorlantas. Ia menyebut Jenderal Agus sebagai sosok yang fleksibel, supel, rendah hati, dan percaya diri membaca situasi lapangan. Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan peserta rapat, sebuah bentuk pengakuan atas profesionalitas Korlantas. Habib Aboy menegaskan sebuah kalimat yang sangat menarik. Wajah Polri yang paling terlihat oleh masyarakat adalah polisi lalu lintas. Dari cara menyampaikan laporan hingga pembawaan humanis Kakorlantas, DPR menilai bahwa pendekatan pelayanan publik Polri semakin terasa dekat dan bersahabat. Jadi saya melihat Pak Ketua, Kakorlantas hari ini sangat fleksibel, supel, humble, dan confident benar melihat situasi lapangan, saya lihat. Saya kasih aplaus buat Pak Agus Suryo ya. Wajah polisi, wajah coklat itu yang paling nampak lalu lintasnya. Saya mencermati data resmi bahwa selama pelaksanaan Nataru 2024-2025, kecelakaan lalu lintas tercatat 3.434 kejadian. Menurun sekitar 13,8%. Saya pikir kita perlu aplaus ya dengan turunnya 13,8%. Dibanding periode Nataru sebelumnya. Tapi kita nggak boleh senang hati dulu Pak. Karena jumlah kecelakaan tetap sedikit pun kita anggap banyak. Tidak boleh menganggap itu sudah menurun dan sebagainya. Oleh karena itu saya ingin menanyakan, mengingat prediksi pergerakan masyarakat nasional saat Nataru sempat diproyeksikan mencapai lebih dari 110 juta. Khususnya kendaraan motor nih Pak, penting kita perhatikan dan bus-bus yang mengangkat di hari raya atau di Nataru. Bagaimana Korlantas menjelaskan akar persoalan tingginya korban jiwa ini Pak. Biar menurun Pak, saya tidak anggap enteng bahwa itu menurun itu selesai, tidak. Karena jumlah korban itu menyangkut nyawa, kita anggap kecil pun kita harus anggap besar. Gitu. Semoga Korlantas ke depan lebih baik dan bisa merubah wajah coklat di hadapan bangsa kita. Data Nataru 2024 sampai 2025 mencatat penurunan kecelakaan menjadi 3.434 kejadian, turun 13,8% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak lepas dari upaya Korlantas memperkuat patroli, teknologi tilang elektronik, hingga edukasi keselamatan. Meski DPR mengingatkan bahwa satu nyawa pun tetap sangat berharga, tren perbaikan ini menunjukkan bahwa strategi Korlantas semakin tepat sasaran. Komisi 3 juga menyoroti kemacetan berulang di luar Trans Jawa, terutama pintu keluar tol dan rest area. DPR meminta inovasi baru dan Korlantas kini sedang mempersiapkan rekayasa lalin berbasis data, termasuk pola mobilitas, waktu puncak perjalanan, dan manajemen rest area lebih efektif. Rangkaian apresiasi dan evaluasi ini menjadi bukti bahwa Korlantas terus bergerak ke arah pelayanan yang lebih humanis, modern, dan profesional. Terima kasih sudah menonton episode hari ini. Semoga insight tentang digitalisasi di sektor lalu lintas ini bikin kita makin optimis bahwa pelayanan publik Indonesia lagi bergerak ke arah yang benar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Arvin Dimas pamit dulu. Tetap aman, tetap tertib, dan tetap bangga jadi bagian dari Indonesia yang terus maju.